Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini, walaupun kegiatan belajar mengajar kita lakukan hanya melalui daring karena masih dalam situasi COVID. Semoga kita tetap dalam lindungannya. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mempelajari tentang kerajinan tekstil, minggu lalu kita sudah membahas tentang kerajinan serat. Dan pagi ini, Ibu akan melanjutkan materi kita tentang kerajinan tekstil. Baiklah anak-anakku, tolong amati dan dengarkan dengan baik-baik materi berikut ini. Kerajinan tekstil. Di mana kita ketahui bahwa di dalam kerajinan tekstil ini kita harus mengetahui kompetensi dasar yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah memahami pengetahuan tentang jenis, karakteristik, pengolahan serat alam dan tekstil. Kedua, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian. Ketiga, produk kerajinan dari bahan serat alam dan kerajinan tekstil yang kreatif dan inovatif. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat pertama, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 2. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip seni kerajinan tekstil dapat disebut sebagai karya seni jika memenuhi prinsip-prinsip yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama, kesatuan atau juga disebut dengan unity, yang berarti kesatuan dan perpaduan dari unsur-unsur pembentuknya secara sempurna. Kedua, kerumitan atau complexity, di mana mengandung unsur yang berpadu dengan kerumitan tertentu, saling bertentangan, berlawanan, saling menyeimbangkan. Ketiga, kesungguhan, intensity, artinya memiliki kualitas menonjol dalam penampilan, lembut atau kasar, suka atau gembira, ceria atau suram, yang ditampilkan secara sungguh-sungguh.
Apa itu kerajinan tekstil? Kerajinan tekstil adalah karya seni yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utama. Ibu ulangi, kerajinan tekstil adalah karya seni yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utama. Nah, inilah anak-anakku sekalian, beberapa contoh jenis-jenis kerajinan tekstil yang bisa kita temukan ya, di tempat-tempat penjualan di mana saja, karena kondisi sekarang semuanya serba canggih, di mana tempat yang bisa kita melihat apakah di toko, di mall, ataupun bisa melalui Google. Nah, ini adalah Ibu memperlihatkan contoh-contoh yang ada seperti benda hias, hiasan dinding, sarung bantal kursi, dan gantungan kunci. Benda pakai berupa bantal, bed cover, tirai, taplak kulkas, dan taplak meja. Desain kerajinan tekstil terbagi dalam dua bagian, yaitu desain struktur atau disebut juga dengan structural design. Rancangan suatu kerajinan tekstil yang dilengkapi dengan keterangan mengenai ukuran, bentuk, warna, dan tekstur. Desain dekoratif biasa disebut dengan garniture, yang artinya sentuhan atau perlakuan yang diberikan terhadap permukaan benda kerajinan tekstil yang memberikan efek visual memperindah penampilannya. Ini adalah beberapa contoh desain dekoratif yang ada by color and pattern, yaitu ada beberapa tampilan, yaitu warna dan corak tekstil sekaligus berfungsi sebagai desain dekoratif. Bentuk batik tapis, bentuk tapestry atau contoh pada permadani, dan contoh pada kain berbahan songket. Desain dekoratif, construction details, yaitu membentuk detail hiasan tertentu pada tekstil. Rajut, quilting, smoking, shirring, dan pintu cuts. Desain dekoratif adalah merupakan teknik berupa tempelan kain di atas kain dengan menambahkan unsur pelengkap lain. Buttons, kancing, lace, renda, braids, kepang, dan fringe, susur ekor kuda. Bahan kerajinan tekstil, bahan utamanya adalah bahan tekstil yang dibuat dari serat alam maupun serat polyester. Bahan pelengkap memiliki, yaitu untuk memperindah dan menyempurnakan tampilan produk yang dibuat, dan dakren, kain furing, pita renda, dan resletten. Kalian bisa melihat contoh-contoh gambar tentang bahan kerajinan tekstil yang ada pada slide yang kalian tonton. Alat-alat kerajinan tekstil. Alat utama anak-anakku sekalian terdiri dari mesin jahit, gunting, benang, sentimeter, dan alat penunjang adalah lem tembak.
Mengenal jenis kain flanel. Kain flanel adalah jenis kain dibuat dari serat wol tanpa tenun. Termasuk salah satu bahan yang dipakai dalam kerajinan tekstil. Kain flanel ada yang polos dan ada yang bermotif. Inilah anak-anakku contoh kerajinan yang berasal dari bahan baku kain flanel. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menonton materi video tadi yang telah Ibu paparkan, kalian bisa mengerjakan tugas soal yang ada. Ibu berikan 5 nomor. Kerjakan di kertas selembar dan nanti kalian kumpulkan pada Sabtu tanggal 20 Agustus. Baiklah anakku sekalian, demikian semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa jaga kesehatan dan ikut protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalam.